القرآن لتذكر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala muallif hafizahullah taala ad-darsu tsamin. Pelajaran yang ke-8. Fi bayani man yu'dharu bi tarki siyam. Penjelasan man yu'dhar, orang-orang yang diberi uzur bitarki siyam, untuk meninggalkan puasa fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, wa ma yajibu alaihi, dan apa yang harus mereka kerjakan setelahnya. Setelah diberi uzur, apa yang harus mereka kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin, syara'a fayassar, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi khairil qurun wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Fa innana, maka sesungguhnya kami, kata Syekh di sini, nubayyinul ladzina, akan menjelaskan alladzina, orang-orang, yajuzu lahum, boleh bagi mereka, yajuz boleh, lahum bagi mereka, al-iftar, untuk berbuka puasa di luar waktunya, artinya boleh tidak berpuasa. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, wa ma yajibu alaihim, dan juga menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan setelahnya, apa kewajiban yang harus mereka kerjakan ketika mereka diberi uzur untuk tidak berpuasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah dicatatkan, telah dituliskan, telah diwajibkan atas kalian as-syiyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, dengan agar harapan agar kalian senantiasa bertakwa dengan puasa tersebut. Ayyaman ma'dudat, dan puasa itu adalah hari-hari yang ma'dudat, yang terbatas, hari-hari yang terbatas yang telah ditentukan bilangannya. Faman kana minkum, maka siapapun di antara kalian, maridan, sakit, aw ala safarin, atau salah satu di antara kalian sedang dalam keadaan safar, berpergian, meninggalkan negerinya, fa'iddatum, maka gantiannya atau bayarannya, min ayyamin ukhar, dari hari yang telah, pada hari-hari yang lainnya, dibayar pada hari yang lainnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang mempersaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa di bulan itu. Wa man kana maridan, dan siapapun di antara kalian yang sakit, wa ala safarin, atau dia sedang dalam keadaan safar, berpergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantiannya, bayarannya, iddahnya pada hari-hari yang lainnya. Kemudian berkata Syekh di sini, fi hatainil ayataini, dan di dalam dua ayat ini, al-karimataini, yang mulia, wujubus syiyam, ya, di dalamnya terdapat kewajiban berpuasa, ala kulli muslim, terhadap setiap muslim, akil, yang berakal, khalin, yang dia, ya, tidak ada pada dirinya, minal mawani', penghalang-penghalang berpuasa. Khalin artinya kosong. Kosong itu, ya, artinya tidak ada penghalang, ya, diri dia, penghalang-penghalang puasa. Adraka, dan dia mendapatkan syahra Ramadan, bulan Ramadan, dia menemui bulan Ramadan. Oh, ini bulan Ramadan. Ya, jadi muslim berakal, tidak ada penghalang, kemudian dia ketemu bulan Ramadan. Nah,
fayalzamuhu asyam, ya, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa adaan, ya, adaan, secara ada, ya, ini, ya, dia mengerjakan sebuah ibadah, ya, dalam waktu yang telah ditentukan pertama kali. Nah, ya, jadi ketika kita murajaah, ya, dalam kitab usul fiqh, ya, dalam kitab Mukhtasar Tahrir fi usul fiqh, ya, bahwasanya yang namanya ada itu ma fu'ila fi waqtihil muqaddar awalan syar'an, ya, yaitu ada, yang namanya ada yaitu suatu yang dikerjakan di waktunya, ya, yang telah ditentukan pertama kali secara syar'i, ya, pertama kali. Nah, jadi gini Pak, kita sholat fajar, ya, ketika, ya, mulai masuknya fajar sampai terbitnya, ya, matahari, ya, mulai dari fajar sampai terbitnya matahari. Jadi ketika mulai azan sampai terbitnya matahari, nah, itu waktu di situ kalau kita kerjakan pertama kali itu dinamakan ada, ya, kayak kita ngerjakan sholat nih, ya kan, di pertama kali itu dinamakan ada, ya kan. Nah, kalau kita kerjakan seumpamanya, ya, yang kedua kali tapi di waktunya, ya, di waktunya juga tapi yang kedua kali, itu dinamakan i'adah mafu'ila fi waqtihil muqaddar thaniyan mutlaqan, yaitu sebuah ibadah yang dikerjakan, ya, yang dikerjakan pada waktunya juga tapi yang kedua kali, itu dinamakan i'adah pengulangan. Ya, contoh sholat subuh, ya kan, kemudian di rakaat yang kedua atau di rakaat akhir, ya, sebelum salam, setelah tasyahud batal, ya, hadas kentut seumpamanya. Nah, berarti batal sholat dia udah ngerjain pertama, udah dia kerjain yang pertama kali, kemudian dia berarti sudah batal, berarti dia dituntut apa? I'adah, mengulangi, bukan kodok. Nah, itu Pak, bukan kodok, tapi namanya itu i'adah, pengulangan, diulang lagi tapi masih dalam waktu yang pertama tadi. Jelas di sini, ya, itu namanya i'adah, pengulangan pada waktunya tapi dikerjakan yang kedua kali. Dia kan udah pertama ngerjain tadi sholat fajar, udah, ternyata dia harus mengerjakan yang kedua kali di ibadah yang sama, ya, dikarenakan ada udzur bagi dia. Nah, itu namanya ada. Nah, kalau kodok, ya, mafu'ila ba'da waktil ada. Nah, kalau kodok itu Pak, sesuatu yang dikerjakan setelah waktul ada, waktu penunaian, ya, ada penunaian, setelah waktu penunaian. Contoh kapan? Ya, sekarang, ya, dari fajar sampai terbit matahari itu waktu ada. Setelah terbit, ya, setelah terbit waktunya, apa namanya, syams tadi, matahari tadi, dia baru sholat subuh. Nah, itu namanya apa? Apa namanya itu? Udah keluar waktu ini, udah habis subuh, dia ngerjakan di waktu subuh di luar waktu ada. Namanya apa? Kodok. Itu kodok, Pak. Jelas perbedaan ada, i'adah, wal kodok. Ya, jelas nggak? Perbedaannya jelas, ya. Jadi i'adah itu juga waktunya sama dengan ada, tapi dia mengerjakan yang kedua kali. Kalau kodok sudah nggak ada waktu adanya lagi, dia di luar waktu ada, seperti itu. Jadi waktu ada itu sudah ditentukan oleh syariat, ya, waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, ya. Nah, kalau pertama kita kerjakan itu namanya ada. Kalau kita kerjakan yang kedua kali namanya apa tadi? I'adah, pengulangan. Kalau di luar waktu ada namanya apa? Qadha. Nah, maka ya, wajib bagi dia melaksanakan puasa adaan, bentuk penunaian, ya. Pertama kali di waktunya,
fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, au qadaan, atau dia mengkodoknya. Ya, mengkodoknya. Kalau mengkodoknya berarti di bulan apa ini? Baik Syawal atau selainnya, gitu kan? Nah, itu. Nggak mungkin kodok itu di Ramadan, nggak mungkin kodok. Illam yatamakkan, apabila dia tidak mampu minasyam, melaksanakan puasa adaan, ya, secara ada penunaian pada waktunya. Li'udhrin minal a'dzar syar'iyyah, dikarenakan satu uzur artinya halangan, minal a'dzar, dari halangan-halangan, dari uzur-uzur syar'i, uzur yang syar'i. Wa ashabu hadil a'dzar, wa ashab, dan orang-orang hadil a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur-uzur ini, ya, alladzina, yaitu orang-orang yang yurakhasu lahum, yang diberikan keringanan untuk mereka, lahum, bagi mereka, fil iftar, untuk berbuka, untuk tidak melaksanakan puasa, diberikan keringanan. Hum, dan mereka itu, hum, mereka, al awal, yang pertama, al marid, ya, apa marid? Orang yang sakit. Alladzi yashukku alaih, orang sakit yang yasyuk, berat, susah, alaihi, atasnya, asyam, berpuasa. Jadi orang sakit tapi susah bagi dia untuk berpuasa, itu susah, berat, ya. Fayustahabbu lahu, maka disunahkan untuknya, ayyuftira, dia beriftar, berbuka puasa, dan birukhsah, ya, mengambil, akdan, dalam rangka mengambil, rukhsah, keringanan, ya. Nah, apa batasannya, ya? Bagaimana ketentuan orang sakit yang berat itu, ya? Jangan baru sakit kepala dikit udah ini sudah ngambil rukhsah, ya. Sakit kepala dikit ya nggak rukhsah itu, ya. Apa? Gara-gara nengok kolak sakit kepala. Berarti nengok kolaknya jam berapa itu, Pak? Cepet masak. Nah, jadi yang diberikan udzur itu, wadzalika idza kana shaum, hal tersebut apabila puasa dia kerjakan, yadurruhu, akan memudarati dia. Ya, jadi kalau puasa memudarati dia, ya, boleh dia enggak puasa. Ya, tapi kalau enggak memudarati puasanya, ya, enggak. Jadi kayak sakit kepala kan enggak ada hubungan sama puasanya. Ya, enggak ada hubungan dengan puasa dia. Kecuali orang yang sumpamanya dia, ya, harus diberi makan, harus diberi minum seperti itu kan. Jadi dia harus memudarati puasa dia. Au yuakhiru, ya, bur'ahu, atau akan memperlambat bur'ahu, kesembuhan dia. Kalau dia puasa enggak sembuh-sembuh. Au yudha'ifu alaihil marad, au yudha'if, atau akan bertambah, berlipat ganda, kepada dia penyakit tersebut kalau dia berpuasa. Ya, kalau berlipat seperti itu maka dia boleh tidak berpuasa, ya, ngambil rukhsah. Atsani, yang kedua, al musafir, ya, orang yang melakukan perjalanan, alladzi alaihi halla alaihi, yaitu orang-orang yang halla alaihi, ya, telah sampai kepada dia, halla, ya, datang sampai syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya, sampai bulan Ramadan dia. Wa huwa fi safar, sedangkan dia dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar dia. Au ansha'a safaran, atau dia ingin memulai safar. Nah, ini yang banyak terjadi di akhir-akhir Ramadan. Ya, dia ingin memulai, ya, ansha'a artinya syara'a, memulai, ya, memulai safar fi asna'i syahr, ya, di pertengahan bulan, ya. Kalau di negeri kita kaum muslimin, ya, akhir-akhir bulan, akhir-akhir Ramadan akan memulai safar, ya. Yang safarnya itu tablughu, ya, mencapai musafatuhu, jaraknya thamanina kilometron, 80 kilo, fa aktsar, atau lebih, ya, perjalanannya sudah 80 kilo, ya, meter, 80 kilometer atau lebih, ya, atau yang kita telah sebutkan kemarin, ya, 85 lah, 80 atau 85 itu sama saja, ya. 80 telah masuk juga safar,
ya 85 juga. Ya, yang terpenting jangan di bawah 80. Nah, ah? Menit. Ya, tetap Pak, walaupun 80 kilo ya, zaman dulu zaman sekarang ya sama saja. Karena apa? Di sini disebutkan wahiyal musafah, dan 80 kilo itu adalah jarak allati yaqta'uhan nas, ya, yang akan ditempuh oleh manusia alal aqdam, dengan menggunakan jalan kaki, dengan menggunakan telapak kaki, berjalan kaki maksudnya. Wasiril ahmal fi muddati yaumaini qasidaini, yang akan menempuh kurang lebih 2 hari 2 malam jalan kaki. Sekarang ya mobil sama saja ya 85 kilo. Iya, boleh sama aja Pak. Sama saja Pak ya. Jadi kalau sudah 80 kilo ya, kata para ulama, ya udah dia dapat uzur. Mau bahkan kalau mau naik pesawat Pak, naik pesawat jet 85 kilo juga diberikan uzur karena sudah sampai batasnya. Ya, bukan masalah naiknya apa enggak. Ya kan, bukan masalah naik apa. Ya ukurannya sudah safar belum? Kalau sudah. Yang untuk dasar hukumnya itu bukan kendaraannya maksudnya Ustaz ya. Tapi Jarak tempuhnya. Jadi kendaraannya bisa pakai kuda, pakai pesawat, pakai mobil. Ya, karena di Terus nggak mengawali hukum tersebut. ya. Jalan naik mobil 1 jam, Ya. tempuh 80 kilo. Tidur 2 jam. Tidur. Mana jauh jalannya? Jadi kan 80 kilo itu kan nggak ada di zaman Nabi, artinya nggak ada ukuran. Gimana mereka mengukur di zaman Rasulullah SAW? Gimana mereka mau mengukur kilo? Ya, kilometer kan nggak ada zaman itu. Jadi gimana? Nah, diprediksi 80 kilo inilah kalau ditempuh dengan jalan kaki, maka dia akan menghabiskan waktu 2 hari. Ya. Nah, 2 hari di zaman itu itulah safar. Nah, 2 hari di zaman sekarang pakai jalan kaki 85 kilo, 80 kilo. Sudah, ketika dia sudah sampai situ, ya udah, tetap bukan urusan naik apa tadi saya kata Bapak kan. Bukan masalah apa, tapi ukurannya. Fahadal musafir, maka orang yang melakukan safar seperti ini, yustahabbu lahu, disunahkan bagi dia ayyuftar, ya. Lihat kata saya di sini disunahkan, bahkan disunahkan. Ya. Ayyuftar, ya, ayyuftir, agar dia beriftar, membatalkan puasanya. Sawa'un syaqqa alaihi siyam aw lam yasyuk, ya, sama saja ya, baik dia sulit bagi dia berpuasa atau tidak menyulitkan dia, ya. Akhdan bi rukhsah, dalam rangka mengambil rukhsah, ya. Namun insyaallah ya kita mengambil pendapat kalau ya penulis mengatakan di sini ya mustahab mutlak, baik sulit atau enggak ya, bagusnya iftar. Tapi kalau kita pribadi mengambil pendapat ya, kalau safar dia tidak memberatkan dia, lebih baik dia berpuasa. Itu lebih baik ya dalam masalah ini, ya. Apalagi puasa kan yang kalau nggak ada halangan semacam, kita bisa tahan gitu. Nah, tapi kalau dia berat memang puasa ya, apalagi mungkin banyaklah kesulitan dia, atau mungkin mual-mual dan segala macam sulit, ya ambil rukhsah, ya, dia batalkan puasanya, ya, kemudian baru dia qada di bulan yang lainnya. Wa sawaun kana safaruhu tari'an, baik sama saja ya, apakah safar dia sawaun, sama saja, kana safaruhu, safar dia itu tari'an, mendadak, ya, mendadak safar dia. Kenapa harus nih ada kejadian, ada musibah dan segala macam. Au mustamirran, atau safar dia itu mustamir, terjadi terus menerus, ya, terus safar. Seperti apa? Kasaik sayyarah al ujrah, sopir travel. Nah, seperti sopir travel, ya, yang dia terus safar, ya, hari ini safar, besok safar lagi terus.
Nah, gimana? Kayak mana orang sopir travel itu? Gimana puasa dia? Ya. Alladzi yakunu ghalibu waqtihi fi safar. Yang sopir travel ini, sopir bis ini, mobil ini yang ghalibu waqtihi, mayoritas waktunya fi safar. Ya, dalam safar. Baina buldan, ya di safar di setiap negeri, di setiap daerah, safar terus dia. Ya. Maka apa? Fahada yuftir, maka tukang supir seperti ini dia iftar, dia berbuka puasa. Fi safarihi, ya ketika dia safar. Ya, kalau pergi ngantar orang jami udah safar. Wa yasumu fi waqti iqamatihi, dan dia berpuasa ketika pada waktu dia bermukim di tempat dia. Ketika dia bermukim di tempat dia, ya maka dia di situ artinya dia nggak tugas, nggak kerja, maka dia berpuasa, ya harus berpuasa di situ. Ya kan biasanya orang ngantar travel pagi, berangkat pagi, ya kan nanti biasanya ya udah iftar dia, ya nanti dia berangkat pulang lagi ngantar mobil ngantar penumpang kan. Nah kalau dia nggak kerja, dia pekerjaan dia sopir, ya tapi dia lagi nggak ada job, ya udah tetap. Ya, jangan sampai nanti mentang-mentang saya kan pekerjaan saya ini sopir, jadi nggak usah puasa sama sekali. Nggak boleh seperti itu. Ya, ketika sekarang aja. Jadi walaupun sopir bis travel, kalau dia setiap hari pula buka puasanya. Tapi kata para ulama, dia harus mencari waktu lain, ya agar dia bisa melaksanakan puasa. Harus dia berusaha. Ya harus dia ada waktu. Tapi kalau seumpamanya dia nggak ada waktu, ya gimana? Gimana dia tiap hari nyopir? Ya tiap hari pula dia buka puasa. Ya. Jadi ketika safar, seseorang melakukan safar, ya walaupun tiap hari, ya tiap hari juga dia berbuka puasa. Tapi kata para ulama, ya orang yang seperti ini harus berusaha mencari waktu untuk agar dia tidak kerja terus-menerus seperti itu. Harus. Ya, sama kasusnya seperti seseorang apabila dia bekerja, ya seumpamanya dia bekerja di bengkel. Ya kalau dia kerja, dia pasti akan ninggalin sholat terus. Ya kalau kerja tinggalin sholat, bukan mengakhirkan, tinggalin, nggak kerja sama sekali, selalu seperti tiap hari seperti itu. Nah kata para ulama sama, dia harus cari pekerjaan lain, tinggalkan pekerjaan itu walaupun berat, ya karena apa? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya Allah akan memberikan kemudahannya, ya Allah akan berikan jalan solusi kepadanya, ya. Jadi dia harus cari pekerjaan yang lain kalau dia. Tapi kalau gimana kalau dia setiap hari? Ya tiap hari dia iftar. Ya, tiap hari dia iftar, berbuka puasa. Wa idza qadimal musafir, apabila seorang musafir sampai ila baladihi, kepada negeri dia, asna'an nahar, ya, pada pertengahan siang. Ya, udah sampai nih safar, ya berangkat pagi, balik, sudah sampai dia di kampung dia, ya. Maka apa? Wajaba alaihi imsak, ya. Maka dia wajib menahan, ya imsak baqiyatal yaum, ya sisa harinya. Ya, dia udah buka dari pagi, tapi ketika pertengahan udah sampai kita di kampung. Tapi mereka sudah iftar sebelumnya. Nah, maka tidak boleh makan dan minum setelah itu. Ya, di hari setelahnya. Maksudnya setengah hari setelahnya nggak boleh lagi. Ya. Wayakdihi, kemudian dia mengkodoknya kama sabak, ya sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, sebagaimana kita sebutkan. Jadi dia ya tahan waktunya, nggak boleh dia makan dan minum setelah pertengahan hari tadi. Ya, kemarin Syekh sebutkan apa alasannya? Siapa yang tahu? Kenapa dilarang? Kan udah buka puasa, kenapa dilarang setengah hari sampai iftar nggak boleh? Kenapa? Ya, sahih.
ya menghargai ihtiraman lil waqt. Sama dengan orang haid dia ya ke kemarin dia. Hmm? Sama dengan orang haid atau kemarin. Ya, di tengah hari, ya dia menahan seperti itu, ihtiraman, menghormati waktu. Kemudian wa inna wal musafir, apabila seorang musafir nawa berniat, ya, fi asna'i safarihi, ya, seorang musafir berniat di tengah-tengah safar dia, iqamah artinya menetap, ya. Jadi dia ketika safar, ya, dalam perjalanan dah niat kita ya tinggal aja, ya, artinya kita mukim saja di tempat tujuan kita. Tazidu yang melebihi ala arba'ati ayyam, melebihi 4 hari. Nah, ini pendapat yang insyaallah yang rajih, yang kita ambil, dan saya pribadi juga mengambil pendapat ini. Ya, dia di tengah-tengah safar dia ya sudah punya niat ingin tetap di kampungnya, di tempat tujuan dia. Itu lebih dari, ya, apabila lebih dari 4 hari, ya, fa innahu yalzamuhu shaum, maka dilazimkan bagi dia, diharuskan bagi dia berpuasa, ya, karena dia sudah ada niat tinggal di situ selama 4 hari. Wa itmamus shalah, dan dia juga harus menyempurnakan sholat, artinya nggak boleh kosor lagi, nggak boleh jadi duo, yang awalnya 4 zuhur 4 jadi 2, nggak boleh lagi. Kaghairihi minal mukimin, keadaan dia seperti orang-orang yang mukim di situ, ya, di tempat tujuannya. Lin qita'i ahkami safar, dikarenakan telah terputusnya hukum-hukum safar, ya, fi haqqihi, pada haknya, pada hak dia telah terputus hukum-hukum safar. Sawaun kanat iqamatuhu lidirasah, baik saja iqamah dia, tinggal dia itu lidirasah, dikarenakan belajar, ya, kayak kami Pak yang menuntut ilmu, ya, ke negeri, ya, Yaman, kami sebenarnya safar sebenarnya, ya kan, karena apa, kita kan bukan negeri kami, itu negeri kami sini, ya, ke Merangin ini. Nah, tapi apa, kita pasti lebih dari 4 hari, bahkan, ya, lebih dari 4 bulan, bahkan 3 tahun. Nah, kalau seperti itu, apakah dikatakan safar secara hukum nggak terputus karena udah iqamah niat kita tinggal di situ udah lebih dari 4 hari, ya? Nah, maka baik karena belajar di rosa seperti kita sebutkan tadi, auli tijarah, atau dia berdagang, ya, seperti TKI, TKW, berdagang ke Arab Saudi, kan itu mereka safar di situ. Au ghairi dzalik, atau yang selainnya, ya. Wa inna wa iqamata arba'ata ayyam. Nah, dan apabila dia berniat tinggal selama 4 hari, ya, pergi ke mana seumpamanya, ke Sumatera Barat lah seumpamanya, ya, pergi ke Sumatera Barat, kemudian dia ingin tinggal di situ 4 hari, pas 4 hari, au aqall, atau kurang dari 4 hari, ya, au aqama li qada'i hajah, atau dia menunaikan hajat dia, menyelesaikan qada'il hajah, menyelesaikan urusan dia, tapi la yadri, dia nggak tahu urusan dia ini mata tanqadi, kapan berakhirnya. Contoh seperti apa? Safar, bawa keluarga sakit ke rumah sakit, ke Padang atau ke Jakarta, kan nggak tahu kapan nih berakhir, kapan kita di sini di Jakarta ini, kapan kita di Padang ini, nggak tahu. Nah, dia boleh, ya, hukum safar masih ada untuk dia walaupun lebih 4 hari, karena nggak tahu kapan, ya, hukum safar masih berlaku bagi orang seperti ini. Nah, kata penulis di sini, falahul iftar, maka bagi dia iftar li adami inqita'i safar, ya, karena tidak terputusnya safar, ya, pada, ya, hak dia. Nah, jadi seumpamanya kalau kita safar, Pak, ya, kita safar ke, seumpamanya lebaran nih, nanti nih lebaran kita safar, kalau safar kita ke negeri yang kita tuju kurang dari 4 hari atau kurang, kita boleh, ya, kita masih dihukumi safar, boleh kita, ya, menjamak sholat, boleh kita qashar, ya, boleh juga kita, ya, enggak puasa boleh juga, ya, kalau 4 hari minimal atau kurang dari itu. Kalau dia lebih dari itu, ya, lebih dari 4 hari, maka itulah yang harus terputus hukum safar, dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat,
Karena di situ ada khilaf. Ada yang sebagian ulama mengatakan ya 7 hari. Ada yang mengatakan ya 17, ada yang mengatakan 24, macam-macam. Nah, tapi kita untuk ke ini kita ambil pendapat ini insyaallah yang paling rajih. Nah. Ada. Gimana? Ya, kurang kuat. Ya, jadi kalau sampai 40 hari ya kurang. Kita lebih sebagaimana Syekh Shalih Fauzan di sini, kita ya kalau lebih dari 4 hari. Ya, sebenarnya di situ ada khilaf ya. Karena dulu di Rasulullah SAW ketika mereka Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah dari dari Madinah ke Makkah kan jauh safar itu. Ya, sekarang 500 kilo. Ya, kalau dulu tahu berapa lama jalannya, Pak? Seminggu full. Berangkat Senin, besok Senin sampai lagi jalan kaki, naik onta. Kalau sekarang naik kereta api berapa? Siapa yang pernah naik kereta api dari Mekah Madinah? Pak Ozi pernah, Pak? Kereta api Mekah Madinah pernah? Belum pernah? Belum ya? Ah, itu palingan berapa itu jaraknya? Siapa yang tahu? 2,5 jam sampai, subhanallah. Ya, di zaman Nabi seminggu, Pak, baru sampai. Ya, seminggu baru sampai. Nah, jadi ketika mereka safar, mereka di situ ya di kota Mekah lebih dari 4 hari dan mereka semuanya jamak qashar. Ah, tapi ya tidak disebutkan secara jelas gitu loh, secara sharih ya tentang hukum safar pada waktu itu. Nah, jadi insya Allah kita ngambil pendapat yang disebutkan Syekh di sini. Ya, kemudian yang ketiga al-haid, ya wanita yang haid, wan nufasa, dan wanita yang nifas ya juga termasuk yang mendapatkan huzur haid dan nifas. Ya harumu alaihi masyam, diharamkan bagi mereka berdua haid dan nifas berpuasa muddatul haid, waktu haidnya dan nifas, enggak boleh. Ya, lima fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, dikarenakan hadis yang dilakukan Aisyah dalam sahihain ya. Sahihain apa artinya sahihain? Sahihain, dua sahih apa artinya? Bukhari Muslim. Ya, an Aisyah dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, beliau berkata kunna, dahulu kami nu'mar, diperintahkan biqada'i shaum, untuk mengqada shaum. Wa yuhramu halal haid, dan diharamkan atas wanita yang haid antasum ya, berpuasa fi waqtil haid bil ijma ya, pada waktu haidnya secara ijma enggak boleh kalau dia kerjakan berdosa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sabata bisunnah, telah tetap dengan sunnah wa ijma'il muslimin, dan ijma'nya kaum muslimin para ulama, annal haid, bahwasanya haid itu yunafi saum, keberadaan wanita yang haid itu meniadakan puasa ya. Fala yahillu ma'al haid au nifas, maka tidak halal ya, tidak halal bagi orang yang haid dan nifas untuk berpuasa. Tapi kalau seumpamanya ngotot, saya pengen puasa Ustaz ya, walaupun haid nifas ini mau puasa juga. Ah, lihat. Waman fa'alathu, waman fa'alathu ya. Waman fa'alathu minhun, barang siapa yang mengerjakannya minhunna, dari wanita itu ya, halahu ya, ketika ke dalam keadaan haid atau nifas tadi, lam yasih minha, tidak sah puasanya, enggak sah ya, tetap dia harus ya mengqadha. Qala wa huwa wafqul qiyas, dan berkata Syekhul Islam, dan itulah yang sesuai dengan ya qiyas, dengan analogi ya. Fa inna syar'a, karena sesungguhnya syariat itu ja'a bil adl, datang membawa keadilan, fi kulli syai', dalam segala sesuatu ya. Fasiyamuha, maka berpuasanya wanita haid dan nifas waqta hurujidam, waktu keluarnya darah, yujibu nuksana badaniha, akan mengakibatkan kurangnya ya kurangnya kesehatan tubuhnya, wa dha'fiha, dan akan melemahkan tubuhnya ya. Jadi keluar darah puasa, tambah lemah lah. Sudah keluar darah tambah lagi dengan puasa, membuat badannya jadi lemas. Wa khuruju saumiha anil i'tidal, dan mengeluarkan dia dari puasa ya, itu adalah sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan yang lurus. Fa umirat antasum fi ghairi awqatil haid,
ya, maka dia diperintahkan untuk berpuasa fi ghairil awqatil haid, pada waktu selain waktu-waktu haid, fayakunu shaumuha, maka menjadilah puasa dia dzalika shauman mu'tadil, jadilah puasa dia puasa yang standar, puasa yang lurus, puasa yang benar. La yakhruju fihi dam, ya, tidak keluar dari dia dam alladzi yuqawil badan, yang akan membuat badan dia menjadi kuat. Kalau darah nggak keluar, ya, jadi badan dia jadi kuat. Alladzi huwa madatuhu, ya, yang itu adalah, ya, apa namanya, madatuhu, energi dia, ya, apa namanya, protein dia, nutrisi, ya, nutrisi dia, bi khilafil mustahadah, ya, berbeda dengan mustahadah. Mustahadah itu, ya, darah yang keluar bukan waktu haid dan nifas, itu mustahadah. Mustahadah itu darah yang keluar bukan di waktu haid dan di waktu nifas, ya, ibu mungkin yang lebih tahu dalam hal tersebut, ya, jadi bukan haid bukan nifas tapi keluar dia, itu namanya mustahadah, ya. Adapun hukum-hukumnya ini dibahas dalam ilmu fikih. Waman zara'ahul qai, dan juga orang-orang yang muntah, ya, dia muntah, dia keluar, ya, zara'ahu muntah, qai, ya, muntahan. Mimma laisa lahu waktun, yang tidak dia tidak memiliki waktu, ya, kesempatan, yumkinul ihtiraz, yang memungkinkan ihtiraz, menahan minhu darinya, dari muntah tadi, ya, falam yuj'al munafiyan li shaum, maka, ya, tidak dijadikan, ya, sesuatu yang bertentangan dengan puasa. Jadi kalau keluarnya mustahadah, yang semuanya ibu-ibu keluarnya darah mustahadah, itu tetap harus puasa, karena istihadah bukan darah haid dan bukan juga darah nifas, ya, intinya itu sebuah darah penyakit lah yang keluar di luar waktunya. Nah, seperti itu. Kemudian juga orang yang muntah juga enggak, ya, bukan termasuk, ya, penghalang dari untuk dia berpuasa, ya, karena apa, ya, berat mau kita apa namanya, mengelak dari itu. Nah, jadi tetap orang yang muntah pun tetap, ya, kecuali kalau dia muntah kemudian habis itu dia lemas, gak kuat lagi, ya, itu baru, ya, masuk uzur, ya, capek atau sakit. Tapi kalau dia muntah-muntah kecil gitu tetap, ya, sama seperti sebagian kaum muslimin bertanya, apakah muntah membatalkan wudhu? Betul gak? Enggak, muntah tidak membatalkan wudhu, sama, ya, seperti puasa pun enggak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, wal marid, ya, yang keempat orang yang diberi uzur itu orang yang sakit, marid, tapi sakitnya seperti apa? Maradon muzminan, ya, yang sakit muzmin itu kronis, ya, yang sangat lama, Pak, kronis penyakitnya. La yurja beruhu, yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, enggak bisa, payah, ya, kayak stroke atau ini sulit itu, ya, atau mungkin cacat yang parah seperti, ya, yang parah. Wa ya'juz ma'ahu anisyam, dan akan sulit bagi dia untuk berpuasa dengan adanya penyakit itu. Ajzan mustamirron, ketidakmampuan yang terus menerus. Jadi kalau ada penyakit ini dia nggak bisa puasa terus, ya, mungkin seperti orang yang harus di apa, ya, umpamanya di perutnya tuh harus dikasih makanan, dia nggak bisa makan lagi, ini kan masuk terus tuh lewat perutnya dipakai itu, ya. Nah, sakit seperti itu diberi uzur, arti penyakit dia nggak usah puasa. Fahada yuftir, maka yang penyakitnya seperti ini, ya, lihat Pak, penyakit itu yang seperti ini bukan sakit gigi dikit batal, sakit kepala dikit batal, ya, enggak, itu apa? Batal. Gampang nian, ya, Pak, ya. Gampang nian ini batalin poso itu. Ya, fahada yuftir, maka orang yang seperti ini yuftir, ya, dia penyakit, ya, orang-orang tua yang sudah sakit seperti, nanti ada orang tua juga, maksudnya yang sakit parah seperti ini, dia apa yang harus dia kerjakan? Dia berbuka tiap hari, makan teh. Wa yut'imu an kulli miskin, dan dia memberi makan setiap orang miskin bimikdar, dengan ukuran nisfis so', setengah so', minal bur, dari gandum, wa ghairihi, ya, dan yang selain gandum, kayak kalau di negeri kita ini apa? Beras, ya, walaisa alaihi qada, enggak ada kewajiban bagi dia qada. Jangan suruh dia puasa, dia enggak kuat puasa malah disuruh qada, enggak ada qada. Ya, jadi dia cuman memberikan setiap orang, ya, setiap miskin, ya, sok. Taib, berkenaan dengan sok, ya, sok, satu sok ini kan setengah sok,
Ya, jadi kalau memberi makan, Pak, memberi makan orang miskin ya dari iftar itu setengah sok, setengah, bukan satu soknya. Satu sok ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya, beliau mengatakan 2 kilo 40 gram. Ya, kilowain wa arba'ina kilogram. 2 ya 2,4 kilogram. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya. Nah, ya, adapun Lajnah Daimah ya, komite tetap pemberi fatwa ya di Mamlakah Al-Arabiyah Saudi ya, mereka menetapkan 3 kilo. Jadi kita keluar dari permasalahan ini, kita ngambil ya, fatwa Lajnah Daimah 3 kilo. Jadi 3 kilo satu sok. Satu sok. Ya. 3 kilo satu sok. Kalau setengah sok berarti berapa kilo? 1,5. Nah, 1,5 itu kita berikan kepada setiap satu orang miskin sebanyak jumlah orang kita nggak berpuasa. 20 hari 20 ya, berarti 20 dikali berapa? 1,5 kilo. Nah, kasih ya, boleh seperti itu ya. Atau kita kasih makanan, masak, undang berapa hari kita 20. Undang 20 orang itu. 20 orang itu kita undang, makanlah sampai dia mengenyangkan perut dia ya, intinya seukuran itu atau mendekati. Kadang-kadang kan kalau nasi dimasak 1,5 kilo itu berapa banyak dapatnya, Pak? Ada 2 piring, enggak sepiring lebih ya, sepiring ya 2 lah ya, 2 piring full 1,5 kilo banyak ya orang 5. Nah, intinya kalau nggak bisa seperti itu, intinya mengenyangkan dia, kasih makan dia satu orang itu udah cukup juga, mewakili dari 1,5 tadi. Nggak harus 1,5 itu, jadi nggak harus 1,5. Mana 1,5? Sini masak dulu 1,5. Ini bagian kamu 1,5, habisin ya. Nggak harus seperti itu. Ya. Sekarang kalau kayak gitu, bapak itu kuat, Pak, makan 1,5 kilo sekali makan. Kalau dia apa? Apa ancamannya? Jadi gitu ya, nggak harus seperti itu. Jadi dia makan setengah sok, ya. Diberikan setengah sok, baik kasih beras boleh pertama ya, atau dia memberikan makanan yang ya mungkin sampai dia kenyang lah, sampai dia kenyang sering makan, tambah terus sampai kenyang, udah cukup seperti itu. Orang yang sakit, nanti yang tua setelahnya sama sih, hukumnya sama. Boleh seperti itu ya, boleh dia misalnya 20 ya kan, 20 hari nggak berpuasa, dia kasih satu orang itu selama 20 kali 20 hari ya, boleh satu orang ya, untuk kontinu kasih dia itu nggak masalah tetap. Tapi masih wajib kodok. Kan tadi sudah disebut kan. Iya, sakit yang kayak ya menahun yang nggak bisa. Nah, kalau muntah-muntah kecil ya harus kodok. Ya, enggak payah kasih makan. Kemudian yang kelima, wal kabir ya, wal haram ya, orang yang sudah tua, wal haram yang sudah pikun, yang sudah tua kali, Pak ya. Alladzi la yastati'u shaum, yang tidak ya mampu berpuasa, fahada yuftir, maka dia berbuka, wa yut'imu an kulli yaumin, dan dia memberikan setiap harinya ya, setiap harinya miskinan, satu orang miskin, wala qada'u alai, tidak ada kodok bagi dia. Ini tadi kita sebutkan. Baik. Yang terakhir ya, yang keenam, al hamil al murdi ya, wanita yang hamil menyusui, idza khafata, apabila mereka berdua, yakni wanita hamil dan menyusui ini takut ala nafsihima ya, yang pertama takut diri mereka sendiri, kalau mereka puasa nanti mereka takut bahaya, au ala waladihima, atau yang kedua mereka nggak takut, saya kuat puasa, tapi kalau puasa takut anak nanti ya, mungkin ada masalah dengan ininya ya, dengan anaknya atau susunya bermasalah ya, min dororin ya, min dororis siyam, takut akan terjadinya apabila dia berpuasa. Fa inna kullan minhuma, maka setiap wanita hamil dan menyusui ya, tuftir wa taqdi, maka mereka itu berbuka ya, wa taqdi, mereka mengkodok qadral ayyamil lati aftaratha ya, mengkodok sesuai jumlah hari-hari yang mereka berpuasa. Nah, jadi mereka harus kodok ini, yang harus kodok hamil dan murdi, dia kodok di waktu yang lainnya.
Wa in kana iftaruha khaufan, dan apabila iftar dia apabila dia iftar khaufan ala waladiha faqat, apabila dia itu takut, apabila iftar dia takut ala waladiha, artinya kalau iftar dia berbuka dia itu takut atas anaknya saja, faqat adafat ma'al qada, maka harus ditambahkan bersamaan dengan qada, it'ama miskin an kulli yaum, memberikan juga makan miskin an kulli yaum, memberi makan miskin setiap hari juga, bersama dengan qada. Jadi iftar dia khaufan ala waladiha, in kana iftaruha, apabila iftar dia itu takut juga ala waladiha, menimpa anaknya. Jadi selain dia takut diri dia bermasalah, kemudian anaknya juga akan terjadi sesuatu yang dia takutkan, mudarat atau mungkin sakit dan segala macam, maka adofat, maka ditambahkan dengan kodok, memberikan makan miskin juga setiap harinya. Dua kalau di sini yang permasalahan ini. Wa dalilu ala iftar, dan dalil kepada iftarnya marid, orang yang sakit, al muzmin, penyakit menahun, wal kabir haram, dan kabir yang orang penyakit orang tua yang sudah pikun, wal hamil wal murdi, dan wanita yang hamil dan menyusui. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kepada orang-orang yutiqunahu, orang-orang yang berat tidak mampu, fidyah, dia membayar fidyah, ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Kama fassara Ibnu Abbas, bagaimana yang telah ditafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bidzalik. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. أنزلنا عليك القرآن لتشقى